semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Amin. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang tema 3 subtema 1 pada pembelajaran kedua, yaitu makanan sehat dengan subtema bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, pada pembelajaran 1 kemarin kita telah belajar tentang pengertian iklan dan juga macam-macam organ pencernaan pada hewan beserta fungsinya. Nah, pada kemarin kita telah belajar tentang iklan susu dan juga organ pencernaan pada hewan sapi beserta dengan fungsinya. Pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri bahasa pada iklan, organ pencernaan pada manusia beserta dengan fungsinya, dan juga nanti di akhir acara kita akan menyanyi tentang maju tak gentar. Oke, yang pertama adalah ciri-ciri bahasa pada iklan. Nah, bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan pada iklan tersebut. Nah, ciri-ciri kalimat persuasif pada iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat mengajak. Nah, yang kedua adalah biasanya menggunakan kata-kata ajakan, diantaranya adalah ayo dan juga marilah. Yang ketiga adalah ditulis secara menarik. Dan yang terakhir adalah dapat diberi rima. Agar apa? Agar orang-orang yang membaca atau mendengarkan iklan tersebut akan selalu mengingatnya sebagaimana iklan pada televisi yang berima, sehingga kalian yang menonton setiap hari bahkan hafal dengan bunyi daripada iklan televisi tersebut. Begitu bukan? Nah, yang kedua adalah organ pencernaan pada manusia beserta dengan fungsinya. Nah, pada organ pencernaan pada manusia atau pada kita itu ada 6 organ yang berperan sangat penting. Apa saja sih organ pencernaan yang berperan sangat penting pada kita itu? Yang pertama adalah mulut. Nah, mulut ini merupakan tempat makanan dihancurkan. Di dalam mulut nanti ada gigi, lidah, kerongkongan, seperti itu ya. Dan yang kedua adalah kerongkongan, di mana kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Nah, yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Nah, yang keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari pada makanan. Yang kelima adalah usus besar, di mana pada usus besar tersebut merupakan sebuah tempat penyerapan air sisa penyerapan usus halus sebelumnya tadi ya, dan juga membuang zat-zat sisanya. Yang keenam atau yang terakhir adalah anus, di mana di dalam anus merupakan sebuah saluran pembuangan sisa pencernaan. Gitu ya anak-anak. Nah, kita akan mengorek secara dalam ya. Yang pertama di dalam mulut atau rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat apa aja ya? Yang pertama ada gigi. Giginya ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham, seperti itu ya. Terus ada juga langit-langit lunak. Terus ada juga uvula. Terus tonsil atau amandel. Dan juga yang paling penting adalah lidah sebagai indah pengecap. Gitu ya. Nah,
susu. Terus ada juga gambar gigi permanen. Nah, di dalam gigi susu itu apa? Gigi susu itu gigi kalian saat belum pernah tanggal atau belum pernah copot ya. Nah, di dalam gigi susu itu ada 3 jenis gigi. Yang pertama ada gigi seri, yang di nomor 1 itu ya, gigi seri. Terus yang kedua, di nomor 2 itu adalah gigi taring. Yang ketiga atau nomor 3 itu adalah gigi geraham depan. Jadi pada gigi susu kalian itu belum memiliki gigi geraham belakang, begitu ya. Terus pada gigi permanen ini komponennya sudah semakin kompleks dan mencangkup 4 komponen gigi tersebut. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham depan, ada gigi geraham belakang. Gitu ya anak-anak. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang susunan gigi, di mana gigi susu itu berjumlah keseluruhannya adalah 20 buah gigi susu, terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan juga 8 buah gigi geraham. Nah, pada gigi permanen atau gigi dewasa memiliki jumlah keseluruhan pada gigi sejumlah 32, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan juga 8 buah gigi geraham depan, dan 12 buah gigi geraham belakang. Nah, setelah itu kita juga akan mempelajari tentang fungsi gigi. Sebenarnya apa saja sih fungsi gigi itu? Yang pertama adalah gigi seri. Fungsinya gigi seri yaitu memotong makanan. Yang kedua adalah gigi taring. Gigi taring berfungsi untuk merobek makanan atau mengoyak makanan. Yang ketiga adalah gigi geraham, di mana gigi geraham itu fungsinya adalah mengunyah atau menggilas makanan. Nah, setelah gigi kita akan membahas tentang indera perasa kita, yaitu lidah. Di dalam lidah terdapat beberapa saraf yang mengatur bagaimana kita mengecap dan merespon tentang apa saja rasa pada makanan yang kita makan. Yang pertama adalah rasa manis. Itu akan dikecap pada gambar di nomor 1. Dan yang kedua adalah rasa asin, di mana rasa asin itu dikecap pada gambar di nomor 2. Dan juga rasa masam atau kecut itu pada gambar ketiga. Dan yang terakhir adalah rasa pahit kita temui di gambar nomor 4. Ya, gitu ya. Apa saja sih fungsi dari lidah? Nah, fungsi lidah itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai pengecap rasa. Yang kedua adalah alat pemindah makanan. Yang ketiga adalah sebagai alat bantu untuk menelan makanan. Nah, di sini ibu punya gambar kerongkongan, di mana pada kerongkongan terdapat faring atau bisa disebut dengan tekak, yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan, gitu ya. Jadi itu adalah titik temu persimpangannya. Tuh, pada pangkal faring terdapat epiglotis, di mana epiglotis tersebut merupakan katup pangkal tenggorokan yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Begitu ya. Nah, di dalam kerongkongan, makanan dari kerongkongan menuju ke lambung karena adanya
namanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Dan juga gerak peristaltik ini berfungsi untuk mendorong makanan hingga ke anus. Begitu ya. Lalu kita juga akan membahas tentang lambung. Sesampainya di lambung itu terdiri dari 3 bagian, yaitu apa saja? Kardia bagian teratas, fundus bagian tengah, dan yang paling bawah adalah pilorus. Lambung bagian tengah menghasilkan getah lambung yang terdiri atas air, lendir, asam lambung atau HCI, enzim renin, dan pepsinogen. Gitu ya. Nah, asam lambung ini berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lalu pepsin mengubah protein menjadi pepton, dan enzim renin berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. Begitu ya. Nah, setelah itu sampailah makanan pada usus halus, di mana usus halus itu sendiri memiliki panjang antara 2 hingga 7 meter loh. Panjang sekali ya, iya panjang sekali. Nah, pada bagian usus halus ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah duodenum yang panjangnya adalah 25 cm. Yang kedua adalah jejunum yang panjangnya berkisar 1 hingga 2 meter. Ada pula ileum yang panjangnya adalah 0,75 hingga 4 meter. Panjang banget ya. Lalu setelah itu di dalam usus halus, hati, empedu, dan juga pankreas ini ada kita membahas usus 12 jari, di mana pada usus 12 jari atau duodenum bermuara pada 2 saluran dari kantung empedu dan pankreas. Empedu yang dihasilkan oleh hati memiliki fungsi untuk mengemulsikan lemak. Lalu pankreas menghasilkan enzim, ada 3, yaitu enzim tripsin, amilase, dan juga lipase. Di dalam enzim tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino, dan juga enzim amilase atau yang biasa disebut dengan amilopsin berfungsi untuk mengubah zat tepung yang telah tercerna sebagian menjadi glukosa atau zat gula. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah enzimnya lipase. Enzim lipase memiliki fungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Seperti itu. Nah, ini ibu punya gambar jejunum. Apa sih itu jejunum? Jejunum itu ya ada di dalam usus 12 jari tadi. Di dalam jejunum itu terdapat jonjot atau fili usus halus. Terus ada pembuluh darahnya. Terdapat pembuluh kil. Nah, banyak fili di usus halus itu bisa meningkatkan luas permukaan. Luas permukaan usus halus lebih dari 264 meter persegi. Wah, luas juga ya. Nah, setelah itu sampailah makanan pada usus besar dan anus. Di dalam usus besar
terdapat gerakan-gerakan. Yang pertama adalah setelah sampainya di usus 12 jari itu adalah mengalami gerakan ascending atau gerakan naik. Setelah naik, makanan naik adalah sampai pada gerakan transversal atau mendatar. Setelah mendatar, makanan kembali turun dengan gerakan descending, lalu sampailah pada rektum dan dikeluarkan melalui anus. Seperti itu ya. Nah, pada usus besar itu terdapat proses-proses. Ada 4 proses loh. Apa saja itu? Ada reabsorpsi, yaitu melibatkan komponennya antara lain adalah air, garam mineral, dan juga vitamin simbiotik. Dan yang kedua adalah pembusukan. Pada pembusukan melibatkan dekomposisi mikrobial. Dan pengeluaran itu tadi melibatkan gerakan peristaltik, lalu dikeluarkan melalui anus atau bisa disebut dengan defekasi. Nah, setelah itu kita akan menyanyi tentang lagu Maju Tak Gentar, di mana lagu Maju Tak Gentar memiliki nada mayor, sehingga lagu Maju Tak Gentar tersebut dinyanyikan dengan penuh semangat dan juga riang gembira. Mari kita bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Oke, yuk. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat bagi masa depan kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.